seluruh tubuh dari Taiponidin Ya. dan membuat Taiponidin hidup segan, mati pun tak mau. Iya. Dan kemungkinan terburuknya ya sudah mati setelah virus itu penuh di seluruh tubuh itu. Hanya Nah, dua kemungkinan itu. perkembangannya cepat. Seperti ini. Dari 10 mili virus tersebut, selama 1 hari itu berkembang. Memang tidak terlalu cepat. Itu bertambah menjadi 12 mili setiap 10 milinya. Yang saya periksa dari tubuh Ponidin itu sudah ada sekitar 30 mili yang ada di dalam tubuh Ponidin. Dan di pagi hari ini kemungkinan besar virus itu sudah beranak pinak di dalam tubuh Ponidin. Misalnya 30 mili berkali lipat dari berapa? Nanti ya. Kita harus memikirkan ini dengan cepat. Memang pikiran yang penuh dengan tekanan sulit untuk menghasilkan pikiran yang jernih. Namun ini benar-benar harus dilakukan. Kalau kita mau menyelamatkan nyawa dari Ponidin. Ya kita sama-sama sepakat manusia. Bahwasanya hidup dan matinya seseorang ataupun makhluk itu sudah ditentukan. Benar. Namun kan ada sebab akibat yang menyertai itu. Ada sebuah usaha yang harus kita lakukan. Iya. Baiklah, terima kasih banyak atas informasi yang didapat. Semoga saja kita semua bisa menemukan jalan yang terbaik untuk menyembuhkan Taiponidin. Ya. Dan untuk Semoga saja. yang waktu itu jangan bosan-bosan ataupun jangan lelah-lelah untuk melakukan penelitian terhadap Taiponidin sehingga bisa menemukan cara ataupun bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkannya. Selagi Ponidin belum benar-benar sembuh, saya dan semua tabib yang saya kenal, bahkan yang mengenal Ponidin, akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Ponidin. Ya, biasanya kan bagi para ahli medis dengan adanya kejadian yang baru diketahui itu memancing banyaknya para ahli untuk menelitinya. Benar. Berita ini sudah disebarluaskan kepada tabib-tabib yang lain. Mengingat Ponidin adalah ketua tabib dunia. Itu akan menjadi sorotan khusus kepada mereka-mereka yang satu pekerjaan dengan kami. Ya, tidak ada salahnya jika Eyang Tombro berbicara terhadap Eyang Mataji karena kita menggunakan harta dari Eyang Mataji untuk membeli obatnya agar Eyang Mataji tidak berpikiran yang tidak-tidak gitu loh. Saya bukan Tombro. Ya wakidol, astagfirullah. Lupa. Kau juga mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya, siapa tahu dari informasi yang kalian dapatkan itu bisa menyelamatkan Ponidin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ngantuk? Pusing, Dos. Minum obat? Pengobatan Taiponidin tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Gagal? Dibilang gagal, ya tidak sepenuhnya gagal. Dibilang berhasil, tapi belum berhasil. Ini bingung. Ya, Ini kurang lebihnya seperti itu. Obat yang diberikan, yang didatangkan dari Afrika, dan tabib yang ditunjuk untuk memeriksa Taiponidin, itu juga kewalahan dan kebingungan dengan apa yang terjadi di tubuh Taiponidin. Obat itu hanya bekerja untuk menyadarkan Taiponidin dalam sekejap saja. Nah, katanya sih obat itu ataupun tabib yang dari Afrika itu memang sudah biasa menangani serangan-serangan hewan. Ya memang
Mungkin dia ahli di bidang itu, cuma yang terjadi di dalam tubuh Typhonidin itu virusnya berbeda. Aduh. Ya intinya belum jodoh gitu aja lah. Intinya penelitian ini sangat berbahaya. Yang dimaksud Typhonidin mungkin ya, karena Typhonidin penelitian ini sangat berbahaya. Maafkan saya hanya bisa membantu sampai sini. Penelitian ponidin berarti. Ya, berarti kan yang dimaksud ponidin mungkin hewan yang ditelitinya. Berarti kan memiliki tingkat bahaya yang luar biasa. Sampai-sampai Typhonidin berbicara seperti itu. Mungkin saja Typhonidin menemukan sesuatu yang baru diketahuinya. Tiba-tiba hewan itu bangkit dan menyerangnya, sehingga belum memberitahu kepada kita ataupun yang lainnya. Itu waktu itu yang ngomong. Ya. Karena semenjak Typhonidin sadar, dia mengucapkan sepatah kata namun pelan. Ya Allah, wis nyili utang maring martaji. Ya kalau itu tak jangan dipikirkan loh. Ya orang maksudnya. Yang paling penting kan bagaimana cara menemukan dan menyembuhkan Typhonidin itu loh. Kira-kira. Apa obat larang be ora manjur ke dening dia Supanti darah Supanti menyembuhkan segala penyakit, kanker stadium akhir sembuh. Wong burak pamane ana yo, pamane ana mari bahkan di kerajaan Banteng Malak tangan buntung dari utuh maning. Apalagi lo bukan menggunakan penelitian darah Supanti. Oh iya yo, tangan terpotong kan disambung jadi utuh maning. Iya. Awal mula Asupanting diambil darahnya juga karena si pamane anak kan obat. Oh iya yo. Siapa? Gak apa-apa sih. Ya, apa kita nunggu Mas Ganang sih? Kondisinya sudah sangat genting sekarang loh. Ya wis lah, misalnya genting ya, kita coba berbicara dengan anak. Bagaimana pendapatnya anak? Siapa tahu ada solusi. Jika memang anak mau memberikan sedikit darah dari Asupanting itu untuk obat Typhonidin, tidak ada salahnya kita mencoba. Misalkan kita mencoba mengambil darah Typhonidin nih, untuk dites identitas darah itu apa reaksinya. Oh kayak misalnya kayak bisa ular ditetesin ke darah yang di dalam tabung nanti menggumpal lagi reaksinya. Ya, reaksinya bagaimana? Jika memang reaksinya baik, kita teteskan Typhonidin atau disuntikan ke darahnya Typhonidin untuk menjala, untuk melawan virus-virus itu. Yuk, caksuan. Yuk pindah lah, yuk. Berhati-hati ya. Bismillah. Ini apa, Dik? Ya, Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Ana. Ada apa manusia? Apakah ada perintah untuk saya dan semua Asupanting? Mohon maaf jika saya mengganggu waktu dari Mbak Ana sendiri. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan terhadap Ana mengenai permasalahannya sedang terjadi. Ya, katakan saja. Mungkin saya bisa membantu, asalkan itu membuat Asupanti bisa mendapatkan darah yang selama ini mereka inginkan. Sebelumnya kami semua satu rombongan meminta maaf jika memang kami telah menuduh Ana yang melakukan penyerangan terhadap desa Watu Kumpul. Kami sudah mengetahui apa penyebab dari penyerangan yang terjadi di desa Watu Kumpul dan mengenai cakaran, gigitan hewan dan sejenisnya itu. Lalu
Apakah di pagi hari ini kau akan menuduh kami kembali? Tentunya tidak. Intinya cerita seperti ini. Monggo silakan duduk agar kita bisa berbicara dengan santai. Aduh. Jadi seperti ini, Ana. Dari apa yang terjadi kekacauan di Watu Kumpul itu disebabkan oleh hewan-hewan yang sudah mati karena penelitian yang dilakukan oleh kerajaan Banteng Malang menggunakan darah Asupanti. Mungkin saja pihak dari Banteng Malang mengira hewan-hewan penelitian yang sudah mati itu adalah penelitian yang gagal. Namun setelah waktu berlalu, ternyata hewan-hewan itu bangkit dari kematiannya